Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Taoist Chen, silakan masuk. Han Li mengungkapkan senyuman dan memberi isyarat ramah. Terima kasih atas keramahan Anda, rekan Taoist Li. Chen Lin menangkupkan tangannya ke arah Han Li lalu masuk ke kamar. Aku berjanji bahwa aku akan segera mengembalikan cangkang bintang surgawi kepadamu. Hanya saja aku telah menghabiskan semua poin suanku untuk berkultivasi, jadi, Han Li berkata dengan canggung. Rekan Taoist Li, tidak perlu mengatakan lagi. Saya secara alami memahami situasi Anda. Saya di sini bukan untuk menagih hutang dari Anda. Aku punya hal lain untuk didiskusikan denganmu. Chen Lin mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata Han Li dan berkata dengan senyum tipis. Rekan Taoist Chen, tolong bicara. Hati Han Li tergerak saat dia mengangkat tangannya. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Rekan Taoist Li harus tahu bahwa Bos Dulong akan segera keluar dari pengasingan. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan mencari masalah denganmu, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Aku ingin tahu apakah rekan Taoist Li punya rencana untuk menghadapinya. Chen Lin menarik senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rencana apa yang bisa saya miliki untuk menangani masalah seperti itu? Saya hanya akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Han Li berkata dengan acuh tak acuh. Melihat ekspresi Han Li begitu tenang, Chen Lin sedikit terkejut. Kekuatan Bos Dulong adalah tirani. Rekan Taoist Li, meskipun kekuatanmu tidak lemah, kamu masih kalah dengan dia. Aku punya rencana yang bisa membantumu melewati krisis ini. Aku ingin tahu apakah rekan Taoist Li tertarik mendengarnya. Dia kemudian berkata dengan ekspresi misterius. Oh, apa itu? Alis Han Li bergerak. Meskipun Bos Dulong kuat, dia tidak terkalahkan. Ada beberapa pemimpin di wilayah lain yang lebih kuat dari Bos Dulong. Saya bertemu Tuan Gu Qiansun secara kebetulan di masa lalu. Selama rekan Taoist Li bersedia, saya dapat meminta Tuan Gu Qiansun untuk membantu Anda dan Bos Dulong menengahi dendam ini. Chen Lin menatap mata Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah tinggal di sini begitu lama, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang arena Suan dan secara alami mendengar nama Gu Qiansun. Dia adalah petarung Suan pertama dari wilayah pertama. Dia sangat kuat dan diakui publik sebagai yang terkuat di Suan Arena. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Gu Qiansun adalah seorang wanita, menambah legendanya. Aku belum pernah bertemu rekan Gu sebelumnya. Bagaimana aku berani menyusahkannya untuk melakukan sesuatu untukku? Ekspresi Han Li dengan cepat kembali normal. Nyonya Gu Qiansun telah melihat 2 pertandingan Anda dan sangat tertarik pada Anda. Sejujurnya, dia mengambil inisiatif untuk meminta saya mencari Anda setelah mendengar tentang masalah antara Anda dan Bos Dulong, kata Chen Lin. Setelah bergumam sejenak, Han Li tidak bertele-tele dan langsung bertanya, meskipun rekan Taoist Bond sangat kuat, tidak akan mudah bagimu untuk menangani masalah ini. Berapa harga yang harus saya bayar? Haha, rekan Taoist Li adalah orang yang lugas. Karena itu masalahnya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Tuan Gu Qiansun sangat tertarik dengan rekan Taoist Li dan ingin mengundang rekan Taoist Li untuk bergabung dengan aliansi 1000 tulang. Meskipun arena Suan dibagi menjadi 10 wilayah, ada juga organisasi yang dibentuk oleh pejuang Suan dari berbagai wilayah. Yang terbesar adalah aliansi 1000 tulang dengan Gu Qiansun sebagai pusatnya. Anggotanya tersebar di berbagai daerah. Kota Qingyang tidak menentang klik semacam ini. Sebaliknya, mereka diam-diam mendukungnya. Semakin banyak faksi, semakin intens pertarungannya. Suan Arena tidak takut bertarung, hanya takut tidak bertarung. Jadi Taoist Chen berasal dari aliansi 1000 tulang. Namun, saya terbiasa menganggur. Saya khawatir saya hanya bisa menolak niat baik Taoist Chen dan rekan Gu. Han Li melihat ke bawah sejenak sebelum menggelengkan kepalanya.
Dia tahu sedikit tentang aliansi Seribu Tulang dan Gu Qianxun. Meskipun Gu Qianxun adalah seorang wanita, kepribadiannya sangat pantang menyerah dan tegas. Setelah bergabung dengan aliansi Seribu Tulang, dia akan menerima perlindungan, tetapi batasannya sangat besar. Dipaksa memasuki Suan Arena sudah membuatnya sangat tidak bahagia. Dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Lebih penting lagi, dia tidak terlalu paham dengan situasi di Suan Arena. Tidak pantas baginya untuk bergabung dengan aliansi Seribu Tulang. Adapun masalah dengan Dulong, dia hanya bisa mengungkapkan kartu trufnya, seni pemurnian roh. Taois Li, kamu harus memikirkannya. Kekuatan bos Dulong tidak bisa diremehkan. Hati Chen Lin tenggelam saat melihat ekspresi tenang Han Li. Namun, dia masih terus membujuknya dengan enggan. Terima kasih banyak, rekan Daois Chen. Saya sudah memikirkan hal ini. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada rekan Daois Bon. Han Li perlahan berkata, karena Taois Li telah mengambil keputusan, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Chen Lin menghela nafas lalu pergi. Setelah mengirim Chen Lin keluar dari kamar, Han Li berdiri di tempat sejenak sebelum kembali ke kamar dan duduk bersila. Saat dia menutup matanya, tubuhnya menyala dengan bintik-bintik cahaya. Sudah ada 43 bukaan Suan. Saat kultivasi fisiknya meningkat dan jumlah bukaan Suan yang dibuka meningkat, permintaan kekuatan bintang untuk membuka bukaan Suan baru juga berubah. Hari-hari ini, dia hanya membuka satu bukaan Suan setelah berkultivasi tanpa lelah. Kecepatannya lebih lambat dari sebelumnya. Han Li duduk diam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan tarot biskor dan mengkonsumsinya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai memperbaikinya. Chen Lin meninggalkan kediaman Han Li dan keluar dari distrik ke-9. Segera, dia tiba di Exchange Hall. Dua wanita cantik berdiri berdampingan di luar Exchange Hall. Punggung mereka menghadap aula saat mereka melihat alun-alun di bawah. Wajah mereka tidak bisa dilihat. Keduanya tinggi. Yang sebelah kiri mengenakan rok sifon berwarna ungu sedangkan yang di sebelah kanan mengenakan kemeja kuning muda. Seolah merasakan pendekatan Chen Lin, wanita di sebelah kiri berbalik. Dia tampak berusia awal 20-an. Dia memiliki kulit yang cerah dan penampilan yang cantik. Dia selalu memiliki ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Pemimpin, saya minta maaf karena saya tidak dapat menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Dia tidak setuju. Chen Lin mengangguk pada wanita berbaju ungu dan berjalan di belakang wanita berbaju kuning itu. Apa, orang ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan? Apakah dia tidak tahu kekuatan Dulong? Kakak perempuan, Anda menyelamatkan hidupnya karena kebaikan dan dia benar-benar berani menolak. Sebelum wanita berbaju kuning bisa berbicara, wanita berbaju ungu di sampingnya memiliki tatapan tajam saat dia berbicara dengan dingin. Gu Qianxun perlahan berbalik. Wanita ini bertubuh sedang dan fitur wajahnya tidak menonjol. Dibandingkan dengan wanita berbaju ungu di sampingnya, dia tampak sedikit lebih rendah. Namun, dia memancarkan sikap tenang. Ditambah dengan matanya yang jernih dan kulitnya yang seperti batu giok, itu sudah cukup untuk menutupi kekurangan penampilannya. Siapapun yang melihat kedua wanita itu pertama-tama akan melihat Gu Qianxun. Tidak apa-apa, aku sudah menduga dia tidak akan setuju. Ini bagus juga, kita bisa melihat pertempuran sengit. Gu Qianxun tersenyum tipis. Sikapnya mengejutkan Chen Lin. Suara wanita itu juga sangat menyenangkan. Itu memiliki pesona lembut namun bermartabat. Melihat bahwa Gu Qianxun tidak menyalahkannya, Chen Lin diam-diam menghela nafas lega. Pertarungan sengit. Kakak perempuan, kamu terlalu memikirkan Li Feiyu itu. Dia hanya manusia dengan sekitar 40 lubang yang dalam. Orang-orang seperti dia adalah selusin sepeser pun di aliansi Seribu Tulang kami. Kakak perempuan, mengapa kamu sangat peduli padanya?
Wanita berbaju ungu itu melengkungkan bibirnya saat kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Han Li. Memang benar bahwa Li Feiyu belum membuka banyak titik akupuntur yang mendalam, tetapi kesadaran pertempurannya sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat darinya, dia selalu bisa menghadapinya dengan tenang, mencari kemenangan di tengah kekalahan. Ini poin yang sangat terpuji. Gu Qianxun berkata dengan tenang. Apa gunanya teknik bertarung saja? Begitu dia bertemu seseorang yang jauh lebih kuat darinya, dia akan tetap mati. Wanita berbaju ungu balas dengan dingin. Itu benar, kekuatan Dulong jauh melebihi miliknya. Pertarungan ini memang lebih mungkin membuatnya kalah. Gu Qianxun tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Gu Qianxun, senyum muncul di wajah wanita itu. Jika itu masalahnya, Li Feiyu tidak akan bisa lepas dari kemalangan kali ini. Chen Lin menyela. Itu tergantung pada penglihatan Li Feiyu. Mata Gu Qianxun berkilat dengan cahaya aneh sebelum dia berbalik dan pergi. Wanita berbaju ungu itu segera mengikuti. Penglihatan. Chen Lin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera bereaksi dan segera mengikuti. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam berlalu. Pintu kamar Dulong bergemuruh dan perlahan terbuka. Sosok besar berjalan keluar. Bos Dulong. Dao Ba sudah menunggu di depan pintu dan segera pergi menyambutnya. Suan gladiator di distrik ke-9 semua menunggu hari ini datang. Saat ini, mereka semua berkumpul di sini dan Chen Lin juga ada di antaranya. Tubuh tinggi Dulong seperti gunung yang menjulang tinggi. Meskipun dia tidak menggunakan seni bela dirinya, aura yang sangat kuat sudah terpancar dari tubuhnya. Itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya dan orang-orang di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Bos Dulong, kultivasimu. Mata Dao Ba berbinar. Meskipun saya terluka parah kali ini, itu adalah berkah tersembunyi. Saya telah membuka lubang yang dalam lagi. Dulong menyeringai. Bos, baru 100 tahun sejak Anda membuka lubang yang dalam. Sangat cepat. Bos, kamu benar-benar berbakat. Dao Ba tersanjung dan kemudian menoleh untuk melihat kediaman Han Li. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, terdengar suara berdiskusi tanpa henti. Chen Lin mengerutkan kening dan jejak kekhawatiran melintas di kedalaman matanya. Apakah anak itu ada di dalam? Dulong juga melihat kediaman Han Li dan tatapan dingin melintas di matanya. Iya, dia tidak keluar selama beberapa hari. Saya kira dia terlalu takut untuk berjalan atau dia berusaha di menit-menit terakhir, berharap keajaiban terjadi dan membiarkan kekuatannya meningkat pesat. Dao Ba sengaja berkata, banyak orang di dekatnya bergema dan tertawa. Beberapa orang yang berhubungan baik dengan Han Li sebelumnya juga tertawa terbahak-bahak setelah mata mereka berkilat. Wajah Dulong juga menunjukkan sedikit senyuman. Dia melangkah ke pintu kamar Han Li dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Pada akhirnya, pada saat ini, terdengar suara "hong" yang lembut dan pintu perlahan terbuka. Sosok Han Li berjalan keluar. Wajahnya tenang. Melihat Dulong, Dao Ba dan gladiator Suan lainnya di luar pintu, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Hehe, Li Feiyu. Saya tidak berharap Anda begitu sadar diri dan tahu untuk keluar untuk menerima kematian Anda. Dao Ba menunjuk hidung Han Li dan berteriak keras. Han Li berjalan keluar rumah dengan santai, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Dao Ba, dan berhenti di depan Dulong. Anda beruntung beberapa hari yang lalu Bos Dulong terluka karena kompetisi, yang memungkinkan Anda untuk hidup sampai sekarang. Sekarang Bos telah pulih dari luka-lukanya, mengapa Anda tidak segera bersujud dan menyumbangkan semua poin Suan Anda? Mungkin jika Bos dalam suasana hati yang baik, dia akan mengampuni nyawa kecilmu. Melihat ini, suara Dao Ba menjadi agak marah. Han Li melirik Dao Ba yang melompat-lompat, cahaya tampak berkedip di matanya sebelum dia mengalihkan pandangannya dan diam-diam menatap Dulong.
Penampilannya yang tenang menyebabkan penonton di sekitarnya terkejut, dan tawa mereka berhenti tiba-tiba. Melihat bahwa Han Li mengabaikannya, ekspresi Daoba menegang dan kemarahan muncul di matanya. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, Dulong memelototinya dengan ganas. Daoba dengan kesal tersenyum pada Dulong dan lalu mundur ke samping. Bagus sekali, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan seorang pria dengan tulang punggung. Apakah kamu tahu apa yang paling aku sukai? Itu untuk menghancurkan semua tulang pria sepertimu, satu persatu. Dulong berkata tanpa ekspresi sambil mengatupkan tangannya di depan dadanya, suara retak bisa terdengar. Kamu tidak perlu mengatakan kata-kata ini untuk mencoba dan mengguncang pikiranku. Katakan, apakah Anda berencana melakukannya di sini atau mencari tempat lain? Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Kamu punya nyali. Kalau begitu mari kita bertemu di Suan Arena. Murid Dulong tiba-tiba menyusut saat dia menatap Han Li dalam-dalam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Han Li tidak mengatakan sepatah kata pun saat berjalan ke depan. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju luar. Ketika kerumunan di dekatnya melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Han Li akan bereaksi seperti itu. Kemudian, seseorang berteriak, "Ayo, ayo ikuti dan lihat." Semua orang mengikuti. Scar mendengus dingin dan segera mengikuti. Han Li dan Dulong segera tiba di Redemption Hall. Banyak orang dari daerah lain juga berkumpul di sini satu demi satu, seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Aula pertukaran yang besar hampir dipenuhi orang saat ini. Aura yang dipancarkan oleh 3 orang di depan sangat besar, dan tidak ada yang lebih lemah dari Dulong. Mereka memandang Han Li dan Dulong dengan penuh minat. Taois Gu, Taois Tu, Taois Sun, apa yang membawamu ke sini hari ini? Dulong menghentikan langkahnya, menatap mereka bertiga, dan tersenyum. Han Li juga melihat mereka bertiga. Orang di tengah adalah seorang wanita berjubah kuning. Kulitnya putih seperti batu giok, dan penampilannya cukup cantik. Yang paling penting, wanita ini memancarkan sikap tenang dari dalam keluar. Wanita ini adalah Gu Qianxun, dan wanita berjubah ungu sebelumnya berdiri di sisinya. Orang di sebelah kiri Gu Qianxun adalah seorang pria berjubah hitam. Kulitnya gelap dan mengkilap, dan dia jauh lebih pendek dari Dulong. Dia bahkan lebih pendek dari Han Li, tetapi anggota tubuhnya sangat tebal. Lengannya setebal paha Han Li, dan pahanya setara dengan pinggang Han Li. Tingginya yang pendek dan anggota tubuhnya yang tebal membuat pria berjubah hitam ini terlihat sangat aneh, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Orang di sebelah kanan Gu Qianxun adalah seorang pemuda dengan kulit biru. Dia agak tampan, tapi kulitnya ditutupi dengan pola seperti cacing tanah, memancarkan aura dingin. Ini Gu Qianxun dari wilayah pertama. Dia benar-benar datang untuk menonton pertunjukan. Gladiator mistik teratas dari wilayah keempat, Tugang, dan Ice Imperial Fist dari wilayah keenam, Sun Binghe. Mereka benar-benar datang juga. Gladiator mistik dari wilayah ke-9 melihat mereka bertiga dan mulai berdiskusi. Han Li melirik 2 lainnya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Gu Qianxun. Gu Qianxun juga menoleh, dan ketika tatapan mereka bertemu, jantung Han Li berdetak kencang. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan aneh yang merembes ke dalam dirinya dari tatapan Gu Qianxun. Seni kultivasi rohnya beredar secara otomatis, dan indera ilahi yang kuat di benaknya bergemuruh. Perasaan aneh itu langsung menghilang tanpa jejak. Mata Gu Qianxun tampak berkedip sesaat sebelum dia mengalihkan pandangannya dan menatap Dulong. Rekan Dulong, kamu adalah mistik gladiator teratas di wilayah pertama. Mengapa kamu harus begitu serius dengan pendatang baru? Gu Qianxun bertanya. Jika ada pendatang baru yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan menyinggung martabat rekan Gu,
apakah rekan Gu akan tetap begitu tenang? Ekspresi Dulong menjadi dingin saat dia perlahan membalas. Gu Qianxun tersenyum dan tidak berbicara lebih jauh. Rekan Taois, saya akan pergi dulu. Aku akan datang dan mengejar kalian bertiga setelah aku memelintir kepala bocah ini. Dulong menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga. Saat suaranya jatuh, dia mengambil langkah besar menuju arah arena pertempuran hitam di bawah. Ekspresi Han Li setenang biasanya, seolah dia tidak mendengar kata-kata Dulong. Dia sedikit menganggukkan kepalanya pada Gu Qianxun, sebagai bentuk terima kasih atas niat baiknya yang ingin membantunya menyelesaikan dendam antara dia dan Dulong. Dia lalu berjalan menyusuri arena. Tunggu sebentar. Gu Qianxun tiba-tiba memanggil Han Li. Han Li berhenti lalu melihat ke atas. Gu Qianxun melirik gadis berjubah ungu di sampingnya. Gadis berjubah ungu itu terlihat sedikit enggan, tapi dia tetap berjalan di depan Han Li. Dia melirik Han Li dan mendengus. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan botol batu giok putih dan menyerahkannya. Meskipun dendam antara kamu dan Dulong tidak ada hubungannya denganku, kekuatan Dulong jauh lebih kuat darimu. Botol itu berisi pil Ascending Dragon, yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisikmu untuk waktu yang singkat dan tutup celah antara kamu dan Dulong. Tentu saja, akan ada efek samping juga. Anda akan baik-baik saja setelah menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk pulih, kata Gu Qianxun. Pil naga naik. Rekan Daois Gu benar-benar murah hati. Tu Gang terkekeh dan berkata. Sun Binghe tidak berbicara, tetapi sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Alis Han Li berkedut. Melihat reaksi keduanya, Ascending Dragon Pil ini sepertinya bukan masalah kecil. Efek dari pil ini mirip dengan pil Blue Tide yang diberikan si Pokong kepadanya, tetapi dia tidak tahu mana yang lebih baik. Huff. Kau jelas sangat lemah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kakakku lihat di dalam dirimu, untuk benar-benar mengeluarkan pil Ascending Dragon untukmu. Cepat dan terimalah. Gadis berjubah ungu itu tampaknya sangat tidak puas dengan memberikan pil naga naik. Mata Han Li berkedip karena kedinginan. Dia berbalik dan berkata kepada Gu Qianxun, terima kasih atas niat baik Anda, rekan Taois Gu. Namun, karena rekan Dulong dan saya telah memutuskan untuk menyelesaikan dendam kami melalui kompetisi, kami harus melakukannya dengan adil. Jika saya menerima hadiah Anda, itu tidak adil dan saya tidak berani menerimanya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berjalan maju, sama sekali mengabaikan gadis berjubah ungu itu. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Tanpa Ascending Dragon Pil, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mengambil 1 langkah pun dari Dulong. Wajah gadis berjubah ungu itu dipenuhi rasa malu dan marah saat dia berteriak di belakang Han Li. Langkah kaki Han Li tidak berhenti sama sekali, seolah dia tidak mendengar perkataan gadis berjubah ungu itu. Sosoknya dengan cepat menghilang ke terowongan. Ketika gadis berjubah ungu melihat ini, kemarahan di wajahnya semakin dalam. Dia dengan keras menginjak kakinya dan berbalik untuk berjalan kembali. Tu Gang mengalihkan pandangannya dari punggung Han Li dan melirik Gu Qianxun sambil terkekeh. Hehe, rekan Dao Li ini adalah orang yang cukup menarik. Aku hanya tidak tahu seberapa sulit hidupnya. Mata Gu Qianxun berkedip, tetapi tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Han Li mengikuti terowongan dan dengan cepat tiba di aula gelap di bawah. Dulong dan pria bertanduk tunggal itu berdiri berdampingan dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika dia melihat Han Li muncul, langsung mengangkat kepalanya. Saya telah mendengar tentang masalah antara Anda dan Dulong. Saya dapat mengatur agar Anda berdua menyelesaikan dendam Anda di atas panggung. Namun, Anda harus menunggu sebentar. Saat ini, ketiga tahap sedang digunakan. Pria bertanduk tunggal itu berkata kepada Han Li. Han Li mengangguk dan berjalan ke sisi aula gelap untuk duduk. Dia menutup matanya dan tidak melihat Dulong sama sekali. Ketika Dulong melihat betapa tenangnya Han Li,
Alisnya sedikit berkerut, dia kemudian tertawa dingin lalu duduk di tempat lain. Setelah 1 jam, salah satu pertarungan di atas panggung akhirnya berakhir. Han Li dan Dulong berdiri hampir bersamaan. Di bawah pengaturan pria bertanduk tunggal itu, mereka naik ke atas panggung. Ketika dia mengumumkan dimulainya pertarungan, pria bertanduk tunggal itu tidak menyembunyikan apapun dan mengumumkan situasi Han Li dan Dulong menyelesaikan dendam pribadi mereka melalui duel. Dulong dan Han Li sama-sama tokoh terkenal di Suan Arena. Dulong adalah bos dari nama petarung Suan Distrik ke-9. Meskipun Han Li adalah pendatang baru, dia tampaknya telah memenangkan setiap pertempuran dan menjadi pusat perhatian. Keduanya menyelesaikan dendam pribadi mereka di atas panggung menyebabkan penonton di dekatnya menjadi lebih bersemangat saat mereka meneriakkan nama Dulong dan Li Feiyu. Dalam sekejap, seluruh arena mendidih dengan sorak-sorai yang riuh. Saat ini, peluang taruhan keduanya diumumkan di panggung duel. Itu 1-2. Hehe, aku tidak berharap kamu menjadi begitu populer. Nikmati suasananya. Anda tidak akan bisa segera merasakannya. Dulong mengungkapkan senyum lucu saat dia mendengarkan sorakan di sekelilingnya. Han Li berdiri diam lebih dari selusin kaki jauhnya. Dia menurunkan kelopak matanya dan tidak berbicara, seolah-olah dia sedang kesurupan. Dia tidak berpura-pura. Dari saat dia melangkah ke atas panggung, tubuh Dulong memancarkan niat membunuh yang sangat besar yang terus-menerus menekannya. Niat membunuh ini sangat kuat, seperti gelombang mengerikan. Dia samar-samar bisa melihat tanah berwarna darah di belakang Dulong dan pegunungan yang dibentuk oleh tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Darah mewarnai gunung dan sungai, dan langit dan bumi semuanya berwarna merah. Han Li telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi niat membunuhnya memucat dibandingkan dengan Dulong saat ini. Pihak lain memang petarung Suan teratas dari distrik ke-9. Jelas bahwa dia telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mencapai level ini. Dia memfokuskan pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk tidak terpengaruh oleh niat membunuh pihak lain. Ketika Dulong melihat bahwa Han Li tampaknya tidak terpengaruh olehnya, jejak keheranan melintas di kedalaman matanya. Di pintu masuk Exchange Hall, Gu Qianxun, Tu Gang, Sun Binghe dan yang lainnya berkumpul di sana, melihat ke bawah ke panggung duel. Ada lebih sedikit orang di sekitar mereka bertiga karena sebagian besar petarung Suan telah bergegas ke panggung duel. Dari kelihatannya, Li Feiyu ini agak ditentukan. Dia sebenarnya tidak sedikit pun takut dengan alam pembunuhan Asura, Dulong. Tu Gang mengangkat alisnya saat cahaya melintas di matanya. Ekspresi Gu Qianxun acuh tak acuh dan dia tidak berbicara, tetapi wanita berbaju ungu di sampingnya mendengus jijik. Sun Binghe menatap panggung duel dengan dingin dan juga tidak berbicara.